Bab 201-205. Bab 201, mendapatkan Little Ying Xiaoyan yang telah menerkam ke lotus hijau, Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan jelas tidak mengatasi keterkejutannya, apakah dia benar-benar berpikir bahwa teratai hijau ini dapat langsung dipotong. Yao Lao menghela nafas. Dia melambaikan telapak tangannya dan kekuatan isap menghentikan tubuh Xiaoyan tepat di atas teratai hijau sebelum menariknya kembali dan melemparkannya ke sisi Yao Lao. Bodoh. Memiringkan kepalanya dan melihat bahwa Xiaoyan menatapnya dengan bingung, Yao Lao tertawa pahit dan mengeluarkan pedang logam dari cincin penyimpanan. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke lotus hijau. Ketika pedang logam hendak mencapai suatu tempat di atas lotus hijau, nyala api berwarna hijau pucat tiba-tiba menyembur keluar dari lotus hijau. Pedang logam dibakar menjadi cairan menggeliat dalam sekejap mata. Mengamati adegan ini, keringat dingin muncul di dahi Xiaoyan. Dia menelan ludahnya dan tersenyum canggung pada Yao Lao. Teratai hijau ini adalah kebanggaan alam. Setiap logam biasa yang menyentuhnya akan segera meleleh. Jika Anda ingin memotongnya, Anda harus menggunakan alat batu giok murni untuk menghindari menodainya. Yao Lao berkata dengan lemah. Segera, dia mengeluarkan lebih dari 10 botol giok pemerah pipi tingkat tinggi. Api putih tebal muncul dari telapak tangannya dan melelehkan botol giok kecil ini menjadi cairan hijau pucat. Cairan itu menggeliat dan akhirnya memadat menjadi penggaris batu giok yang panjang. Yao Lao dengan hati-hati menghilangkan kotoran di penggaris batu giok, membuatnya tampak sebening kristal dan seindah daun teratai hijau. Gunakan penggaris batu giok ini untuk memotong di tempat teratai terhubung ke batang dan akarnya. Karena kemampuan khusus, Bone Chilling Flame, penguasa batu giok benar-benar dingin dalam sekejap. Yao Lao dengan lembut mengayunkannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerima penggaris batu giok dan merasakan tangannya menjadi hangat dan sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya. Di dalam hatinya, dia bahkan lebih iri pada api surgawi. Dia dengan erat memegang penggaris batu giok, dengan hati-hati berenang menuju lotus hijau dan dengan lembut memotong bagian di bawah kursi lotus yang menghubungkannya dengan wadah. Seketika, teratai hijau seperti seni jatuh. Melihatnya jatuh, Yao Lao yang berada di sampingnya dengan cepat memberi isyarat, mengisapnya dan membiarkannya melayang perlahan di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan emosi saat tatapannya menyapu itu. Setelah mengeluarkan teratai hijau, Xiaoyan mengamati akar dan batang yang dengan liar menelan energi jenis api di sekitarnya dari dalam magma. Dia menjilat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Guru. Akar ini mampu menyerap energi tanpa batas. Mereka juga harus menjadi jenis harta karun yang unik. Mengapa kita tidak membawa mereka pergi juga?" Tidak. Melawan harapan Xiaoyan, Yao Lao yang sedang mengamati teratai hijau menggelengkan kepalanya. Mengapa? Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan bingung dan bertanya dengan tercengang. Untuk hal-hal spiritual yang membutuhkan ratusan dan ribuan tahun untuk terbentuk, yang terbaik adalah meninggalkan sesuatu. Anggap ini perbuatan baik. Meskipun Anda telah menghapus teratai hijau kali ini, jika Anda memberinya 1000 tahun lagi, teratai hijau baru akan terbentuk. Namun, jika Anda juga mengambil akar dan batangnya, maka, api inti teratai hijau, akan menghilang selamanya dari ruang bawah tanah ini. Untuk membentuknya kembali akan sangat sulit, Yao Lao menatap akar yang bergoyang dan menghela nafas. Di dunia alkemis, merusak akar dan batang saat mendapatkan benda atau bahan spiritual adalah sesuatu yang paling membuat marah orang lain. Lagi pula, persyaratan untuk membentuk objek spiritual terlalu menuntut. Mendengar desahan emosional Yao Lao, Xiaoyan mengangguk setelah linglung sejenak. Dia menempatkan penggaris hijau di tangannya ke dalam ring dan mengalihkan pandangannya ke arah batang dan akar yang panjang. Setelah itu, dia berbalik dan datang ke depan Yao Lao. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap teratai hijau, wajahnya dipenuhi dengan kerinduan. 1, 2, 3, ada total 11 benih teratai inti api. Haha, kamu cukup beruntung. Setelah menghitung cahaya neon kecil di teratai hijau, Yao Lao tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya saya sangat ingin tahu mengapa Ratu Medusa meninggalkan semua harta ini di sini ketika dia datang untuk merebut api surgawi. Jangan bilang bahwa semua ini tidak ada artinya di matanya. Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan suara bingung sambil menatap teratai hijau. Aku sudah memberitahumu. Ini mungkin tampak sangat mudah ketika Anda menggunakan penggaris batu giok untuk menghapus teratai hijau sebelumnya,
Tetapi jika Anda menggunakan bahan lain untuk memotongnya dengan paksa, itu akan menjadi sesuatu yang mustahil. Ratu Medusa bukan seorang alkemis, jadi bagaimana dia tahu tentang trik kecil semacam ini? Terlebih lagi, ketika dia mengambil api surgawi, dia pasti terluka parah oleh api surgawi. Menambahkan panas dan tekanan magma di sekitarnya, dia tidak punya waktu ekstra untuk disia-siakan. Yao Lao tersenyum ketika dia berkata. Dia sekali lagi mengeluarkan 10 botol giok kecil dan penggaris giok dari cincin penyimpanan sebelum dia dengan hati-hati mengambil 11 biji teratai inti api dari inti teratai dan menempatkannya ke dalam botol giok. Sembunyikan semua ini dengan benar. Jangan mudah membiarkan orang lain melihatnya, terutama teratai hijau ini. Selain saat Anda berlatih, hindari menggunakannya sebanyak mungkin. Jika tidak, Anda dapat menarik masalah yang tidak perlu. Setelah menyimpan semua botol giok ke dalam cincin penyimpanan, Yao Lao mengembalikannya ke Xiao Yan dan memperingatkan. Ya, setelah memakai cincin penyimpanan di jarinya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia menyadari bahwa sejak teratai hijau telah meninggalkan akar dan batang, cahaya berwarna hijau di sekitarnya tampak berangsur-angsur menyusut. Ayo pergi. Mengamati perubahan di sekitarnya, tubuh Yao Lao sedikit gemetar dan berubah menjadi api putih tebal yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan. Iya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan lembut menghela nafas. Tatapannya melirik akar teratai hijau untuk terakhir kalinya, menjilat lidahnya dan melangkah maju. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat berenang keluar dari cahaya hijau. Setelah meninggalkan cahaya hijau, Xiao Yan melambaikan tangannya pada Flame Spirit Serpent yang agak jauh. Dia kemudian mengikuti di belakangnya saat mereka bergegas kembali menggunakan jalan yang telah mereka gunakan sebelumnya. Kenapa dia masih belum keluar? Di mulut terowongan, Xiao Ding menatap danau magma yang telah lama sunyi. Suasana hatinya, yang baru saja tenang, berangsur-angsur menjadi cemas lagi. Dengan alisnya menyatu, dia mulai mondar-mandir dengan gelisah. Pemimpin perusahaan, jangan khawatir. Saya telah menerima pemberitahuan. Tuan muda sedang dalam perjalanan kembali. Tidak ada yang terjadi padanya. Di sisinya, King Lin membuka matanya sedikit. Cahaya di mata hijau gelapnya berkilauan saat dia mengangkat wajah kecilnya melihat Xiao Ding mondar-mandir. Jika seperti ini, mendengar ini, Xiao Ding menghela nafas lega. Dia berjalan ke pintu keluar terowongan, melirik magma panas yang berulang kali menggelegak dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Xiao Yan baru saja melompat ke dalamnya beberapa waktu lalu. Orang yang menakutkan. Plop, sebelum desahannya dilepaskan, suara air pecah terdengar sekali lagi di ruang bawah tanah. Xiao Ding buru-buru melemparkan pandangannya ke dalam magma dan menemukan sosok Xiao Yan yang ditutupi oleh api putih tebal secara bertahap muncul di hadapannya. Menerobos permukaan magma yang tebal, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Ding di atas sebelum melambaikan tangannya. Menginjakkan kakinya ke magma, tubuhnya terangkat. Saat dia mendekati mereka di udara, punggungnya bergetar dan sayap awan ungu melesat keluar. Sayapnya mengepak dan tubuhnya melayang ke atas menuju terowongan. Saat kaki Xiao Yan menyentuh tanah, api berwarna putih tebal berangsur-angsur menghilang dari tubuhnya. Punggungnya sedikit bergetar dan dengan suara, sayap awan ungu sekali lagi berubah menjadi tato hitam pekat yang ditempelkan di punggungnya. Apa kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan, Xiao Ding buru-buru berjalan dan bertanya. Haha, aku baik-baik saja. Tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbalik dan melihat dunia magma di ruang bawah tanah yang sangat besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apakah kamu sudah mendapatkan barangnya? Menyapu pandangannya ke ekspresi Xiao Yan, Xiao Ding bertanya sambil tersenyum. Tidak, sudut mulut Xiao Yan berkedut saat dia tersenyum pahit, seseorang mengambilnya sebelum aku. Mendengar ini, Xiao Ding terdiam. Dia merenung sejenak dan berkata dengan lembut, itu adalah pemilik Ki misterius, bukan? Mungkin memanggilnya sebagai Ratu Medusa lebih akurat. Xiao Yan mengeluarkan skala ular 7 warna dan melambaikannya pada Xiao Ding sambil tersenyum pahit. Sisik ular 7 warna, itu benar-benar dia. Melihat potongan sisik ular berwarna 7 itu, senyum pahit muncul di wajah Xiao Ding saat dia menghela nafas. Xiao Yan mengangguk. Dia mengatupkan bibirnya dan berkata dengan lembut, aku telah menemukan keberadaan api surgawi. Setelah ini,
saya akan langsung menuju ke daerah dalam gurun Tager. Jika saya memiliki kesempatan, saya berencana untuk mencuri api surgawi dari Ratu Medusa. Apa Anda ingin mencuri api surgawi dari tangan Ratu Medusa? Mendengar ini, Xiao Ding sejenak bingung sebelum ekspresinya berubah drastis dan dia tanpa sadar berteriak. Di daerah sekitar gurun Tager, reputasi sengit Ratu Medusa tidak akan kalah dengan reputasi centilnya. Banyak orang di kota-kota di sekitar gurun Tager merasakan teror besar terhadap Ratu Medusa sampai-sampai mereka gemetar mendengar namanya. Jadi, bahkan jika Xiao Ding tahu bahwa Xiao Yan cukup kuat, dia masih merasa bahwa itu tidak masuk akal ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin memprovokasi Ratu Medusa. Bagaimanapun, Ratu Medusa adalah orang yang sangat kuat yang terkenal di seluruh kekaisaran Jiama, tidak seperti Luo Bu dari kota Gurun Batu. Saat itu, ketika kekaisaran ingin meluncurkan tentaranya untuk menyerang suku ular orang, itu mendapat bantuan dari 3 doang, tetapi bahkan mereka masih terluka parah oleh Ratu Medusa dan ekspedisi terpaksa mundur. Dari sini, dapat dilihat bahwa reputasi Ratu Medusa yang ganas ini tidak datang dari bualan sederhana. Hehe, kakak, santai. Saya hanya akan mencoba. Bahkan jika saya gagal pada akhirnya, saya yakin dengan kemampuan saya untuk melarikan diri. Xiao Yan meyakinkan sambil tersenyum pada Xiao Ding. Kamu, melihat sikap gigi Xiao Yan, Xiao Ding hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia mengerutkan kening. Haha, ayo pergi, ayo pergi. Hari ini, saya akan kembali dan beristirahat selama 1 malam. Besok, saya harus mulai melakukan perjalanan ke wilayah terdalam. Gurun Tager. Melambaikan tangannya, Xiao Yan berbalik dan menuju ke terowongan. Di belakangnya, Xiao Ding menghela nafas dan mengikuti. Melihat keduanya yang hanya berbalik dan pergi, King Lin buru-buru bersiul ke arah danau magma. Segera, lampu hijau di dahi ular roh api berkepala 2 meluas. Sesaat kemudian, tubuh besar ular itu menyusut, berubah menjadi lampu hijau dan melesat ke lengan King Lin. King Lin menepuk lengan bajunya dengan rasa ingin tahu dengan tangan kecilnya. Senyum muncul di wajah kecilnya saat dia berbisik, jangan membuat masalah. Kalau tidak, Tuan Muda akan marah dan saya akan meninggalkan Anda. Petik 2. Suara desisan lembut mengandung beberapa ketidakpuasan, sepertinya ular itu tidak puas dengan diskriminasi pemiliknya. Hihi. King Lin menutupi mulut kecilnya dan tertawa pelan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan melompat-lompat dengan lincah saat dia menyusul Xiao Yan dan Xiao Ding. Mereka bertiga berangsur-angsur menghilang ke dalam terowongan yang gelap. Saat langkah kaki ketiga orang itu perlahan memudar ke kejauhan, ruang bawah tanah magma yang sangat besar ini sekali lagi memasuki ketenangan abadi. Bab 202, Promosi. Memulai perjalanan. Gachi. Pintu kamar dibuka dengan lembut di bawah cahaya yang berkedip-kedip saat Xiao Yan masuk. Setelah menggelengkan kepalanya dengan keras, membuang pusing di benaknya, dia membalikkan tangannya untuk menutup pintu kamar sebelum dia berjalan dengan goyah ke sisi tempat tidur dan duduk. Xiao Yan dengan lembut melepaskan napas alkohol saat dia menggosok kepalanya yang agak sakit. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Karena kedua saudara laki-lakinya tahu dia akan pergi besok, mereka memaksanya untuk minum bersama mereka lebih awal. Jika dia tidak perlu khawatir tentang pergi besok, dia akan minum sampai mereka tertidur. Xiao Yan melepas sepatunya dan duduk bersila di tempat tidur. Tangannya membentuk segel latihan dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan kuat. Beberapa saat kemudian, beberapa uap alkohol keluar dari jari Xiao Yan. Setelah mengeluarkan alkohol di tubuhnya, Xiao Yan akhirnya merasa pikirannya jauh lebih jernih. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengetuk dengan lembut cincin penyimpanannya. Lampu hijau tumbuh di ruangan itu dan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, kursi teratai berwarna hijau tiba-tiba muncul di udara dengan tenang di depannya. Saat dia melihat kursi teratai hijau yang seperti sebuah karya seni, kegembiraan melintas di mata Xiao Yan. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyebabkan kursi teratai hijau turun. Selanjutnya, dia melompat ke atasnya dan duduk bersila di platform teratai. Berat tubuh Xiao Yan menyebabkan platform teratai dengan cepat turun sedikit. Namun, ketika itu melayang di sekitar ketinggian meja, itu secara bertahap berhenti. Dengan pantatnya menyentuh lotus platform, energi hangat menembus kulit Xiao Yan dan melayang di atas permukaan tubuhnya. Perasaan nyaman itu menyebabkan Xiao Yan menarik napas panjang dan dalam.
Tangan Xiao Yan sekali lagi menampilkan formulir pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Sesaat kemudian, dia memasuki kondisi pelatihan. Saat ia memasuki kondisi pelatihan, sekelompok cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba melonjak dari dalam platform lotus dan benar-benar menutupi Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan berangsur-angsur tenggelam ke dalam tubuhnya dan dengan kebiasaan, tiba di pusaran di perut bagian bawahnya. Menyapu mata pikirannya di atas pusaran berwarna ungu, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa sudah ada 14 tetes cairan berwarna ungu yang ada di dalam pusaran. Benar-benar tidak terduga bahwa setetes energi cair dapat diaglomerasi dengan kecepatan latihan saya yang lambat selama periode waktu ini. Xiao Yan menghela nafas dengan kaget di dalam hatinya. Pikirannya bergerak dan seutas benang douqi berwarna ungu dipisahkan dari pusaran. Setelah itu, ia mengikuti jalur qi yang telah ditentukan oleh mantra api, dan mulai beredar perlahan. Saat metode qi mulai beredar, benang energi jenis api alami dari ruangan di dunia luar mengalir deras ke arah Xiao Yan di Lotus Platform. Ketika energi jenis api ini berkerumun dan bersentuhan dengan cahaya berwarna hijau dari Lotus Platform, ukurannya tiba-tiba menyusut saat dimurnikan. Pada saat mereka berhasil melewati cahaya teratai hijau, ukuran mereka sekitar 1/5 dari ukuran aslinya. Meskipun ukurannya jelas jauh lebih kecil dari sebelumnya, jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan bahwa energi jenis api yang menyusut jelas jauh lebih murni. Terlebih lagi, di dalam energi jenis api berwarna kuning pucat, sepertinya ada energi berwarna hijau samar bercampur di dalamnya yang sulit dilihat dengan mata yang terlihat. Jelas, sumber energi berwarna hijau berasal dari teratai hijau yang mencampur energi seperti itu ketika energi api biasa melewati pancarannya. Setelah berhasil melewati penyempurnaan cahaya teratai hijau, benang energi jenis api kuning pucat bercampur dengan warna hijau mengiringi nafas Xiao Yan saat mereka tak henti-hentinya masuk ke dalam tubuhnya. Ketika energi pertama memasuki jalur qi Xiao Yan, yang mengendalikan sirkulasi douqi, berhenti sejenak. Dengan pengamatan mata pikirannya, sulit bagi benang energi berwarna hijau yang bercampur dengan douqi kuning pucat untuk keluar dari akal sehatnya. Xiao Yan ingin tahu menatap benang energi berwarna hijau murni yang tenang dan hangat sebelum memisahkan benang purple flame douqi dan menyelidiki energi berwarna hijau. Setelah itu, dia mulai mencoba memperbaikinya. Saat penyempurnaan berlangsung, kegembiraan tak terkendali muncul di hati Xiao Yan. Dia terkejut melihat bahwa tingkat kemurnian energi berwarna hijau selama proses penyempurnaan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada titik ini, energi berwarna hijau sebenarnya bisa langsung dituangkan ke pusaran dan dia bisa melewati langkah penyempurnaan. Energi berwarna hijau ini, seharusnya berasal dari tubuh teratai hijau. Tidak heran itu sangat murni. Setelah mengalami pemolesan dari api planet selama 1000 tahun, akan aneh jika tidak murni, Xiao Yan dengan cepat menebak asal mula api berwarna hijau ini. Dia segera menjadi sangat bahagia. Tidak heran jika Yao Lao hanya memuji teratai hijau ini. Sebagai penyedia sumber energi murni yang tidak pernah berakhir yang bisa melewati langkah penyempurnaan yang rumit, itu bisa menghemat Xiao Yan setidaknya 70% dari waktu pelatihannya. Apa hal yang baik? Sekali lagi, Xiao Yan bergumam gembira di dalam hatinya. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Setelah itu, dia dengan cepat memisahkan energi berwarna hijau dari energi kuning pucat yang mengalir ke tubuhnya. Berhati-hati, Xiao Yan mengedarkan energi berwarna hijau di jalur qi-nya sekali dan ketika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia menuangkannya ke dalam pusaran. Energi kuning pucat, di sisi lain, tidak seragam dalam kemurniannya. Dia menyempurnakannya beberapa kali sebelum akhirnya menuangkannya ke dalam pusaran. Di bawah pembagian kerja yang jelas dalam pelatihannya, pusaran Xiao Yan dengan cepat dipenuhi dengan energi. Pelatihan yang membuat Xiao Yan melupakan dirinya berlanjut sepanjang malam dan baru berhenti saat fajar tiba. Ketika benang energi terakhir dituangkan ke dalam pusaran, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia baru saja akan meninggalkan mode latihannya ketika pusaran ungu di perut bagian bawahnya tiba-tiba bergetar. Dikejutkan oleh getaran yang tiba-tiba, Xiao Yan buru-buru memusatkan pikirannya ke pusaran. Mata pikirannya menyapu itu dan segera terkejut menemukan bahwa di dalam pusaran, setetes kecil energi cair berwarna ungu perlahan-lahan terbentuk. Apakah tetes ke-15 mulai diaglomerasi? Melihat bahwa secara bertahap membentuk energi cair berwarna ungu, Xiao Yan berseri-seri dengan sukacita.
Dia buru-buru mempertahankan ketenangan pikirannya saat dia diam-diam menunggu tetesan energi cair ke-15 terbentuk. Pada saat ini, gelombang gerakan seperti riak terjadi di dalam pusaran yang tenang. Di tengah riak ada setetes kecil cairan berwarna ungu yang bergulir saat berputar. Tetesan itu berputar dengan ritme. Saat berputar, api ungu Douki yang kaya di dalam pusaran juga terus menyembur ke dalamnya. Ding! Pada suatu saat, suara lembut yang tampaknya tidak ada diam-diam dipancarkan dari pusaran. Saat suara ini bergema, gerakan pusaran yang intens secara bertahap menjadi tenang. Setetes kecil energi cair berwarna ungu perlahan bergulir di dalam pusaran dan mulai berenang nakal dengan 14 tetes energi cair lainnya di dalam pusaran seperti ikan kecil. Saat tetes ke-15 energi cair terbentuk, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Pada saat ini, pikirannya dapat dengan jelas merasakan bahwa pusaran, yang telah mencapai batasnya, sekali lagi meluas secara signifikan. Tubuh Xiao Yan yang sedikit berat juga menjadi lebih lincah dari sebelumnya. Potensi yang terkandung di dalam otot dan dagingnya juga meningkat secara signifikan saat ini. Merasakan banyak perubahan di tubuhnya, Xiao Yan yakin bahwa dirinya saat ini telah resmi menjadi bintang 2 Dousi. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Kilatan ungu melintas di mata hitamnya dan segera menghilang. Dia menghela nafas lembut dan membuka kancing latihan yang dibuat tangannya. Dia menjulurkan pinggangnya dan turun perlahan dari Lotus Platform. Berdiri di samping Lotus Platform, Xiao Yan menatap lotus berwarna hijau yang bersih dan sempurna ini. Dia tidak bisa menahan senyum lembut saat dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Memiringkan kepalanya untuk melihat langit fajar, dia menjadi tercengang ketika dia berseru, "Langit sudah cerah." Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tulang-tulang di tubuhnya retak keras. Setelah itu, Xiao Yan berjalan menuju sisi tempat tidur dan dengan lembut meletakkan penguasa suan berat ke punggungnya. Dengan suara lembut, dia berkata, "Sudah waktunya untuk pergi." Membawa penguasa suan berat di punggungnya, Xiao Yan datang ke sisi meja. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuhan yang sangat baik dari cincin penyimpanan. Setelah menumpuk meja dengan obat penyembuh, dia sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat yang memiliki efek aneh. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok kecil yang terisi penuh dengan 23 pil pemulihan energi. Selama waktu yang dia habiskan di kota Gurun Batu, Xiao Yan menyadari bahwa meskipun ada obat penyembuhan yang dijual, jumlahnya sedikit dan kualitasnya tidak terlalu bagus. Xiao Yan saat ini sedang terburu-buru sehingga dia tidak bisa memperbaiki terlalu banyak obat penyembuhan. Namun, sedikit yang dia simpan ini seharusnya cukup untuk digunakan oleh perusahaan tentara bayaran logam gurun untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, jika semuanya berjalan lancar, dia seharusnya bisa segera kembali dan ketika saatnya tiba, dia akan menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk perusahaan tentara bayaran logam gurun. Setelah menempatkan semuanya dengan benar, Xiao Yan menepuk tangannya dan tersenyum. Dia membawa penguasa suan berat di punggungnya dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya dan dengan lembut berjalan keluar. Langit di luar agak gelap dengan hanya sudut kecil matahari yang muncul di cakrawala yang jauh. Xiao Yan menutup pintu tapi sebelum dia bisa maju 2 langkah, suara malu-malu seorang gadis menghentikannya. "Tuan muda, apakah kamu sudah pergi?" Dengan desahan lembut, Xiao Yan menoleh untuk melihat sosok kecil di ujung aula pendek. Dia perlahan berjalan dan dengan lembut mengusap kepala kecil King Lin dengan telapak tangannya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Gadis kecil, saya masih memiliki sesuatu yang sangat penting yang harus saya lakukan, jadi saya tidak bisa tinggal di sini dan menemani Anda." King Lin membuka mata hijau menawannya yang hampir sebersih dan semurni kursi teratai hijau dan menatap senyum hangat di wajah Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu masih akan kembali?" "Haha, aku secara alami akan kembali." King Lin bekerja keras. Membungkukkan tubuhnya, Xiao Yan menatap ular roh api berkepala 2 yang berenang keluar dari lengan baju King Lin dan tersenyum lembut. Dia mengangkat suaranya dan berkata, "Ingat kata-kataku. Hidup untuk dirimu sendiri. Anda tidak perlu terlalu peduli dengan tatapan orang lain. Jika Anda tidak menyukainya, maka pilihlah untuk mengabaikannya." "Ya." King Lin dengan paksa menganggukkan kepala kecilnya. Mata hijau gelapnya menjadi sedikit berkabut. "Haha, aku pergi. Bantu saya meminta maaf kepada 2 saudara laki-laki saya." Berdiri, Xiao Yan berbalik dan menuju keluar kompleks.
Meskipun Xiaoyan membawa penggaris hitam besar yang hampir setinggi dia, punggungnya terlihat sangat bebas dan santai. Berdiri di jalan kecil, King Lin menyaksikan punggung bebas dan santai yang secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Dia dengan lembut menyentuh ular roh api berkepala dua di tangannya dan berkata dengan lembut, "Kamu harus kembali." Di sebuah gedung tinggi di dalam perusahaan tentara bayaran, Xiao Li menarik dagunya saat dia melihat punggung pemuda itu berjalan keluar dari kompleks. Dia memiringkan kepalanya dan tertawa, orang ini, setelah bertahun-tahun, dia masih mempertahankan kebiasaannya. Haha, di sampingnya, Xiao Ding bersandar di pilar saat tatapannya memperhatikan pemuda yang membawa penggaris besar di punggungnya. Dia dengan lembut bergumam, bocah kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat. Sepertinya kita harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, kita mungkin akan menghalangi dia di masa depan. Di gedung tinggi, kedua orang itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Bab 203, Daerah Bagian Dalam Gurun. Di langit yang cerah dan cerah, matahari besar menggantung tinggi di atas, seperti bola api besar yang tak henti-hentinya memancarkan api. Sinar matahari panas tersebar di gurun kuning kemasan, memanggang partikel pasir kecil menjadi potongan-potongan logam kecil merah panas. Karena suhu tinggi di gurun, benang udara panas naik dari pasir kuning, memanaskan udara sampai terdistorsi dan menjadi ilusi. Di gurun yang tidak pernah berakhir, sosok manusia berwarna hitam tiba-tiba muncul. Dari ekspresi lelah perjalanannya, jelas bahwa dia telah tinggal di gurun selama beberapa waktu. Sosok manusia itu mengambil langkah yang agak berat saat dia secara bertahap mendaki bukit pasir yang tinggi. Dia menatap jauh ke segala arah sebelum mengeluarkan peta kulit kambing dari dalam cincin penyimpanan dan dengan hati-hati mempelajari rute yang tepat di atasnya. Dari rute di peta, kita tampaknya secara bertahap mendekati daerah dalam gurun Tager. Jari Xiaoyan menelusuri rute saat perlahan bergerak melintasi peta. Dia kemudian menjilat mulutnya yang kering dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Gurun Tager sialan ini. Bukankah ini terlalu besar, tiba di sini dari Rock Desert City membutuhkan waktu setengah bulan. Jika peta tidak secara tepat menunjukkan titik persediaan di gurun, maka perjalanan ini pasti akan lebih menarik. Xiaoyan menghela nafas. Dia mencoba menemukan kebahagiaan dalam kesulitan sambil tersenyum tak berdaya. Sejak Xiaoyan meninggalkan kota gurun batu, dia telah mengikuti rute di peta ini saat dia berjalan menuju wilayah terdalam gurun Tager. Karena cuaca gurun sangat tidak terduga, Xiaoyan hanya memilih periode waktu yang aman baginya untuk membentangkan sayap awan ungu dan terbang dengan cepat. Selama sebagian besar waktu, ia memilih untuk berjalan. Selain binatang ajaib yang bersembunyi di dalam lapisan pasir di gurun Tager, hal yang paling ditakuti orang adalah manusia ular di gurun. Jarang ada orang di gurun yang ingin bermusuhan dengan mereka. Bagaimanapun, kemampuan manusia ular untuk mengendalikan ular berbisa untuk menyerang musuh mereka secara diam-diam adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipertahankan. Namun orang ular ini, yang banyak menyusahkan orang biasa, tidak menimbulkan masalah bagi Xiaoyan yang memiliki peta yang tepat dan bantuan persepsi spiritual Yao Lao yang sangat kuat. Setiap kali bahaya mendekat, Xiaoyan akan dapat mengambil inisiatif untuk dengan mudah menghindari pasukan patroli suku ular rakyat. Tentu saja, jika dia tidak bisa menghindari pertemuan dengan ular orang, Xiaoyan tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan. Dia menggunakan taktik secepat kilat untuk membunuh mereka sebelum orang-orang ular itu bisa memberikan sinyal peringatan. Dia tahu persis seperti apa akhir yang mengerikan jika dia dikejar dan dikelilingi oleh sejumlah besar ular manusia di gurun Tager. Namun, bahkan dengan bantuan sayap awan ungu dan peta, Xiaoyan masih menggunakan waktu setengah bulan untuk tiba di sini dari wilayah luar gurun Tager. Untuk alasan ini, tidak heran mengapa Xiaoyan meratapi berlalunya waktu dengan sedikit tawa pahit yang tak berdaya. Jari Xiaoyan menunjuk ke rute yang dia lalui dan menelusurinya, akhirnya berhenti di titik merah yang mewakili bahaya. Ada total 8 titik merah kecil di seluruh peta yang ditempatkan di lokasi berbeda di peta. Selain beberapa suku kecil, ada total 8 suku besar di antara ras manusia ular di gurun Tager. 8 titik merah itu mewakili lokasi suku di peta. Mereka adalah yang terkuat di antara ras ular orang dan memegang posisi tinggi di padang pasir. Selain Ratu Medusa, mereka tidak mengakui individu lain sebagai atasan mereka. 8 kelompok besar menguasai berbagai wilayah gurun Tager. Di bagian dalam wilayah gurun ini,
Rute yang digambar di peta diblokir oleh titik merah yang ditunjuk Xiaoyan. Betapa sialnya. Sambil mengerutkan kening pada titik merah, Xiaoyan menghela nafas tanpa daya. Dalam suku-suku berukuran besar ini, biasanya ada Dowling atau bahkan orang ular Dowang. Jadi, ingin masuk tanpa ada yang memperhatikan jelas tidak mungkin. Sepertinya aku harus mengambil jalan memutar. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bahkan dengan Yao Lao, kartu tersembunyinya, Xiaoyan tidak bisa begitu saja mengamuk di gurun Tager dengan sembarangan. Ular orang memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa bertarung dengan kekaisaran Jiama yang sangat besar selama bertahun-tahun tanpa dihancurkan. Oleh karena itu, menemukan masalah sendirian di wilayah ular orang adalah tindakan yang sangat bodoh. Tapi sebelum memasuki wilayah terdalam gurun, sepertinya aku harus mengisi kembali sumber airku, sudah lebih dari sehari sejak persediaanku habis. Melihat gudang penyimpanan kosong yang tidak memiliki air, Xiaoyan menghela nafas. Tatapannya menyapu peta dan berhenti di simbol oasis yang paling dekat dengannya. Tempat ini sepertinya agak dekat dengan suku ular orang. Setelah melihat simbol oasis, Xiaoyan melirik titik merah-merah yang tampaknya tepat di seberang simbol, dan dia mengerutkan kening tanpa sadar. Sayangnya, ada hanya oasis ini dalam radius 50 km, Xiaoyan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanan. Meskipun agak dekat di peta, saya pikir jaraknya setidaknya beberapa kilometer, saya akan segera pergi setelah mendapatkan air. Ular orang seharusnya tidak bisa memperhatikanku. Petik 2. Setelah dia meyakinkan dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiaoyan membuka langkahnya dan dengan cepat melangkah menuju oasis yang jauh. Seekor kuda bisa mati ketika berlari menuju gunung yang dilihatnya. Peta juga dapat menyebabkan orang berlari sampai mati, meskipun rutenya hanya sedikit panjang di peta, Xiaoyan harus berjalan selama 3 jam. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap, sudut oasis hijau segar itu muncul dengan tenang. Menonton oasis kecil yang terletak di dataran, Xiaoyan menghela nafas lega. Dia mengencangkan heavy swan ruler di punggungnya dan dengan hati-hati menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan jejak ular orang, dia menggunakan penutup langit yang gelap untuk dengan cepat dan diam-diam menuju oasis. Saat dia secara bertahap mendekati oasis, udara panas di sekitarnya juga mulai menjadi sejuk dan menyegarkan. Xiaoyan sekali lagi melirik sekelilingnya sebelum melompat ke hutan hijau segar. Tubuhnya secara bertahap tersembunyi di dedaunan. Xiaoyan dengan lembut menghirup aroma rumput kecil di sampingnya sebelum dia menghembuskan napas dengan nyaman. Di dalam gurun, setiap warna hijau kecil diperlakukan sebagai harta karun oleh orang-orang. Telapak tangan Xiaoyan menyentuh dagunya saat tubuhnya bergerak melewati hutan. Matanya menyapu ke segala arah, mencari tempat di mana sumber air itu berada. Saat Xiaoyan secara bertahap mengalihkan pandangannya, dia juga perlahan masuk lebih dalam ke oasis. Dia akan menjadi sedikit frustrasi karena gagal menemukan sumber air ketika dia mendengar suara percikan air di depan. Setelah mendengar suara air, Xiaoyan segera menghela nafas lega. Kecemasan di hatinya juga padam oleh suara air yang jernih. Namun, sebelum dia hendak keluar dari hutan, tatapannya yang melihat keluar dari celah di dalam hutan tiba-tiba berhenti. Tubuhnya segera berjongkok dan napasnya ditekan ke volume terendah. Di jalan kecil yang mengarah ke sisi lain oasis, beberapa wanita ular dengan tubuh bugar dan wajah dingin berdiri diam. Tatapan tajam mereka terus menyapu hutan di sekitarnya dan mereka memegang senjata dengan erat di tangan mereka. Tampaknya mereka siap untuk membunuh siapapun yang menyerang. Mungkin itu adalah lingkungan gurun tetapi wanita-wanita ular orang ini memiliki kulit yang sangat gelap. Penampilan mereka yang sedikit cantik disertai dengan mata berbentuk belah ketupat yang unik membuat orang merasakan kecanduan yang aneh dan pinggang mereka yang menggoda seperti ular air. Di dunia manusia, setiap kali seorang budak wanita ular akan melakukan tarian eksotis, tidak jarang ditemukan beberapa pria di sekitarnya yang menonton dan memiliki kekuatan mental yang lemah, menjadi tegak dan wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan. Secara alami, Xiaoyan saat ini tidak tertarik untuk mengagumi ular adiktif wanita ular orang yang cantik seperti pinggang. Ketika dia pertama kali melirik beberapa wanita ular orang ini, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Alasan untuk ini adalah karena persepsi spiritualnya yang luar biasa membuatnya menyadari bahwa di antara sedikit manusia ular perempuan ini, sebenarnya ada 4 dadoshi.
Beberapa yang tersisa semuanya adalah Dousi yang sangat kuat. Sialan, kenapa mereka berkumpul di sini saat ini? Mengamati wanita ular dengan formasi mereka yang agak kuat, mulut Xiaoyan terasa pahit. Dia dengan lembut tertawa pahit sambil mengalihkan pandangannya. Setelah menekan napasnya hingga yang terlemah, dia secara bertahap menggerakkan tubuhnya dan dengan tenang dan hati-hati menuju ke tempat di mana suara air berasal. Meminjam langit yang berangsur-angsur gelap, Xiaoyan untungnya menghindari tatapan mata kelompok wanita ular ini. Dia mengikuti suara air dan akhirnya mendekati sumber air. Jari Xiaoyan diam-diam membuka penutup daun pohon saat dia mengarahkan pandangannya keluar. Sebuah danau bersih muncul di hadapannya. Air danau yang bersih menyebabkan Xiaoyan yang telah kehilangan sumber airnya selama sehari tanpa sadar menelan sedikit air liur yang sudah jarang muncul sejak sehari yang lalu. Splash! Sama seperti Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan dan berencana untuk mendapatkan air, suara perpisahan air menarik pandangannya. Seketika tubuhnya menegang. Mulutnya terbuka saat dia menatap kosong pada sosok manusia yang muncul di tempat air terbelah. Di dalam danau, punggung seorang wanita dengan sosok seksi melesat keluar dari dasar danau. Dengan punggung menghadap Xiaoyan, dia mengibaskan rambut panjangnya yang menempel di bahunya yang seputih salju. Tetesan air ditempelkan di kulitnya yang tampak begitu rapuh sehingga akan pecah jika ditiup. Tetesan air mengikuti kontur bahunya dan meluncur melewati pinggang sempitnya yang sangat menggoda dan akhirnya jatuh kembali ke danau, menciptakan riak. Meskipun mereka agak berjauhan, Xiaoyan masih bisa melihat dengan jelas betapa fleksibelnya pinggang yang ketat itu. Sulit untuk membayangkan sudut mengejutkan seperti apa yang bisa dipelintir oleh pinggang sempit yang fleksibel. Tangan sempit wanita itu dengan sembarangan menjambak rambut panjangnya dan perlahan berbalik. Saat wanita itu membalikkan tubuhnya, tubuh telanjangnya yang sempurna langsung terkena penglihatan Xiaoyan. Orang yang masih perawan itu langsung merasakan darahnya melonjak. Tubuh sempurna yang tampak seperti diukir dari batu giok putih itu seperti mahakarya surga. Dada yang lentur dan menonjol dengan bangga terungkap di udara yang agak basah dan sejuk. Di bawah sinar bulan yang redup, penampilannya indah dan mempesona. Mata berbentuk belah ketupat yang indah berisi jejak gairah yang dipenuhi kelembaban. Bab 204, Wanita Ular Yue Mei. Di antara wanita yang dikenal Xiaoyan, jika ada yang membahas tentang mempesona dan glamor, hanya Ya Fei dari kota Wutan yang bisa dibandingkan dengan wanita ini. Kelak, menatap wanita yang mempesona ini, tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit. Telapak tangannya secara bertahap bergerak ke arah pahanya dan mencubitnya dengan keras. Rasa sakit yang hebat memungkinkan dia untuk memulihkan sebagian kesadarannya. Menyapu pandangannya ke sisi wanita itu, dia menemukan ekor ular berwarna hijau di bawah air danau yang transparan. Itu bergoyang, melepaskan perasaan menggoda yang liar. Orang ular. Xiaoyan bergumam pelan. Matanya menyipit dan sesaat kemudian, keterkejutan menutupi wajahnya. Dia menyadari bahwa bahkan dengan persepsi spiritualnya, dia tidak dapat menemukan tingkat apa yang telah dicapai oleh wanita telanjang ini. Ini cukup merepotkan, wanita ini setidaknya di level Douling atau Douwang. Menelan air liurnya, Xiaoyan, yang telah menebak secara kasar kekuatan wanita itu, hendak memilih untuk mundur ketika wanita telanjang di danau itu tiba-tiba mengalihkan matanya yang cerah ke posisi Xiaoyan. Dia segera berkata dengan kaget di dalam hatinya, bagaimana dia bisa menemukan saya dengan Yao Lao membantu saya menyembunyikan ki saya. Mata air seperti mata dari wanita ular yang memesona menatap tajam ke tempat Xiaoyan bersembunyi. Sesaat kemudian, tangannya yang sempit menutupi bibir merahnya saat dia tertawa. Anak manusia, kamu ingin pergi setelah melihat tubuh saudari ini. Saat kata-kata itu jatuh, tangan halus wanita ular itu tiba-tiba menghantam permukaan danau. Sebuah panah air terbentuk. Bibir merahnya terbuka sedikit dan seteguk cairan beracun berwarna hijau diludahkan ke panah. Setelah itu, dia menembakkan panah air yang dicampur dengan racun kuat menuju tempat persembunyian Xiaoyan. Meskipun suara wanita ular itu lembut, seperti suara seorang kekasih yang menggoda, serangannya sangat ganas. Jika Xiaoyan terkena panah racun, dia pasti akan terluka parah, jika dia tidak terbunuh. Untungnya, Xiaoyan telah memusatkan perhatiannya padanya ketika dia menemukan kekuatan menakutkan wanita ular itu. Melihat bahwa dia menyerang dengan kejam dalam sekejap, dia segera menginjak tanah dan tubuhnya melesat secara horizontal. Panah air meleset dan mendarat di dalam hutan. Dalam sekejap mata,
Pohon-pohon yang terletak di sekitar tempat panah itu mendarat dengan cepat layu menjadi kayu kering. Melirik sejumlah besar pohon layu di tempat dia berdiri sebelumnya, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menghirup napas dingin. Bukankah racun wanita ini sedikit terlalu kuat? Hihi, aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya anak laki-laki yang cukup tampan. Melihat Xiao Yan yang telah menyerbu keluar dari hutan, mata wanita ular di danau menjadi cerah. Dia tidak keberatan bahwa bagian atas tubuh telanjangnya terkena pandangan Xiao Yan saat dia tertawa. Kakak perempuan, kamu bisa mandi perlahan, aku hanya lewat. Memberi wanita ular itu tawa kering, Xiao Yan menghadap ke danau dan dengan cepat melangkah mundur. Menyadari bahwa Xiao Yan dengan cepat mundur, wanita ular itu mengangkat bibirnya. Jarinya yang sempit dan panjang perlahan terangkat dan tiba-tiba bergerak seperti sedang menari. Saat jari halus itu menari, kekuatan dingin tiba-tiba melesat ke arah punggung Xiao Yan dari hutan lebat. Merasakan kekuatan dingin dari punggungnya, Xiao Yan sedikit terkejut. Tubuhnya sedikit gemetar dan jubah api berwarna ungu Douqi dengan cepat menutupi tubuhnya. Dia menjentikkan tubuhnya dan seutas api berwarna ungu melesat di belakangnya dan mengetuk kekuatan dingin. Suara lembut mengikuti dan api ungu berangsur-angsur menghilang. Kekuatan dingin berubah menjadi ular kecil berwarna-warni. Namun ular kecil ini sudah menjadi ular bakar. Menyapu matanya di atas ular kecil warna-warni itu, mata Xiao Yan berkedut tanpa sadar. Benda ini mungkin terlihat kecil tetapi racunnya sangat kuat. Bahkan jika seorang Douci terkena, nyawanya akan terancam jika dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan racunnya. Kamu anak kecil memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, ada ribuan ular berbisa yang bersembunyi di hutan ini. Apakah Anda berencana untuk membunuh mereka semua satu persatu? Wanita ular dengan acuh tak acuh melirik ular kecil yang telah terbunuh. Dia kemudian membuka mulutnya dan gelombang suara aneh dipancarkan darinya. Mengikuti gelombang suara yang dipancarkan, hutan tiba-tiba mengeluarkan banyak suara gemerisik. Hanya dalam beberapa saat, pepohonan di sekitar Xiao Yan benar-benar tertutup oleh berbagai jenis ular berbisa. Mata ular berbisa yang dingin dan berbentuk segitiga ini menatap tajam ke arah Xiao Yan di bawah mereka. Begitu wanita ular memberi mereka perintah, mereka akan memuntahkan racun mematikan dari segala arah. Xiao Yan menyaksikan ular berbisa yang benar-benar mengelilinginya dan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa tanpa sadar. Pada saat yang sama, dia juga menyadari sesuatu. Tidak heran wanita dari sebelumnya bisa merasakan jejaknya. Dia benar-benar lupa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan ular berbisa, itu setara dengan menempatkan mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam hutan lebat ini. Kemungkinan mereka telah menguncinya saat dia memasuki oasis. Nona Yuemei, haruskah kita membunuhnya? Sosok manusia melintas di dalam hutan dan beberapa wanita ular yang menjaga jalan sebelumnya tiba-tiba muncul di 3 cabang di sekitarnya. Mereka menatap dingin pada Xiao Yan dan bertanya dengan lembut. Jangan terburu-buru, sudah lama aku tidak melihat manusia yang berani datang ke tempat ini. Wanita ular yang dipanggil sebagai Yuemei itu tersenyum mempesona. Dia mengayunkan ekor ularnya dan berenang menuju pantai dengan cara yang elegan dan tidak tergesa-gesa. Setelah itu, tubuh telanjangnya yang cantik berdiri di tepi danau. 2 sosok muncul dalam sekejap di belakang Yuemei dan menutupi tubuhnya dengan jubah berwarna hitam, menyembunyikan ketelanjangan yang bisa membuat darah pria manapun mendidih. Membiarkan bawahannya membantunya mengenakan jubah, Yuemei menarik rambut hitamnya yang basah dari dahinya dan tertawa ke arah Xiao Yan. Anak kecil, bisakah kamu memberitahu kakak perempuan mengapa kamu muncul di sini? Anda harus tahu bahwa manusia jarang datang ke daerah dalam gurun Tager, apalagi muncul di oasis dekat suku, jangan bilang Anda adalah mata-mata untuk kekaisaran Jiama. Apakah kalian semua berencana untuk memulai perang lagi? Dari beberapa kata terakhirnya, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan ada rasa dingin dalam senyum mempesona Yuemei. Batuk, aku hanya lewat sini untuk mengambil air minum. Adapun mata-mata, apakah saya terlihat seperti itu? Xiao Yan melambaikan kepalanya dan berkata dengan polos. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya menyapu tanpa ada yang memperhatikan, berencana untuk menemukan tempat untuk melarikan diri dari kesulitannya. Haha, kamu tidak benar-benar terlihat seperti itu. Mata menarik Yuemei menjelajahi tubuh Xiao Yan sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan berkata. Senyumnya sangat indah. Hihi, karena aku tidak terlihat seperti itu, kakak, kamu bisa terus mandi. Aku mengucapkan selamat tinggal padamu.
Mengucapkan kata-kata sambil tersenyum, kaki Xiao Yan menginjak permukaan. Ledakan energi terdengar dan sosoknya melesat dari danau ke hutan di sisinya. Kembali, tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika wanita ular di cabang pohon di sisinya muncul di depan rute yang dia ambil dengan cara seperti kilat. Tombak ular sempit di tangannya menembak secara eksplosif ke arah kepala Xiao Yan. Dadoushi. Merasakan gerakan Douqi yang kaya di tubuh orang lain, sudut mulut Xiao Yan berkedut tanpa sadar. Telapak tangannya menarik penguasa Suan berat dan dengan keras menabrak ke depan. Penguasa Suan berat gagal melewatinya. Kekuatan tekanan menekan tanaman kecil di dekatnya ke tanah. Ding! Mengikuti suara jernih yang terdengar di hutan, tubuh Xiao Yan langsung dipaksa mundur. Kakinya mengambil alih 10 langkah sebelum dia secara bertahap berbalik dan menghilangkan kekuatan yang menakutkan. Dibandingkan dengan Xiao Yan yang dipaksa mundur, wanita ular Dadoushi itu tampak jauh lebih tenang. Tubuhnya yang cantik bergetar dan anehnya memecahkan kekuatan dari penguasa yang berat itu. Dia kemudian mengangkat matanya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Seperti yang diharapkan dari seorang Dadoushi. Kesenjangan ini, sambil mengguncang tangannya yang agak mati rasa, Xiao Yan menjilat bibirnya dan berkata dengan pahit sambil tersenyum. Kak, anak kecil, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu ingin pergi? Ikuti kakak perempuan ke dalam suku untuk bermain. Saya meyakinkan Anda bahwa Anda akan sangat menyukainya sehingga Anda akan lupa bahwa Anda adalah manusia. Melihat bagaimana Xiao Yan berhasil dengan paksa menerima salah satu pukulan bawahannya yang terbaik, kilatan kejutan muncul di mata Yue Mei dan dia segera berkata sambil tersenyum. Lupakan, dibandingkan menjadi manusia ular, aku lebih suka menjadi manusia. Lagi pula, dengan ekor itu, tidak akan mudah untuk berjalan. Xiao Yan perlahan-lahan menghela napas. Penguasa berat diputar di tangannya dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Memiringkan kepalanya, dia menatap wanita mempesona yang ditutupi dengan jubah mewah hitam besar dan tersenyum. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa nada mengejek, wajah cantik Yue Mei menjadi dingin. Senyumnya secara bertahap ditarik dan dia berkata dengan lembut, karena seperti ini, maka kami akan meninggalkanmu di sini di oasis ini sebagai pupuk. Bunuh dia. Yue Mei melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-katanya yang acuh tak acuh dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Mendengar perintah Yue Mei, wanita ular di sekitarnya segera berhenti menekan niat membunuh mereka terhadap manusia. Tubuh mereka segera melintas ke depan. Tombak racun di tangan mereka memiliki kilau yang dalam di bawah sinar bulan saat mereka dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan di bawah. Merasakan niat membunuh dari segala arah, Xiao Yan dengan ringan menghembuskan napas. Punggungnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu yang besar tiba-tiba melesat keluar. Dia menginjakkan kakinya dengan keras dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah awan dengan suara ledakan. Setelah tubuhnya mencapai udara, Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan melambai ke arah wajah wanita ular yang tertegun di bawah. Dia tertawa, selamat tinggal. Semuanya, silakan lanjutkan mandi. Aku hanya lewat. Sayap Douqi. Melihat sepasang sayap di punggung Xiao Yan, keterkejutan tanpa sadar muncul di wajah Yue Mei. Namun, sesaat kemudian, dia menyatukan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan sayap Douqi. Anak kecil, kau tampak semakin menarik. Mengapa kakak perempuan membiarkanmu pergi? Petik 2. Sementara Yue Mei menutupi bibir merahnya dan tertawa, ada niat membunuh yang dingin di wajahnya yang penuh senyum. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan cepat terbang keluar dari oasis. Dia kemudian melambai kepada bawahannya di sekitarnya dan berkata dengan lembut, kalian semua harus kembali ke suku dulu. Saya ingin melihat apakah anak kecil ini bisa lepas dari tangan saya. Baik nyonya. Mendengar perintah itu, beberapa wanita ular yang hendak mengejar segera menghentikan langkah mereka. Mereka membungkuk hormat kepada Yue Mei dan tidak ragu-ragu saat mereka dengan cepat melompat ke dalam hutan dan menghilang dengan cepat. Ketika semua ular orang mundur, Yue Mei perlahan mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap titik hitam kecil di langit. Dia tersenyum mempesona. Tubuhnya gemetar dan sepasang sayap besar perlahan-lahan terbentuk di belakang punggung Yue Mei. Sesaat kemudian, mereka diaglomerasi menjadi sayap energi berwarna hijau pucat. Sepasang sayap mengepak dan tubuh Yue Mei dengan cepat terangkat ke udara. Setelah itu, dia bergegas menuju ke arah di mana Xiao Yan melarikan diri. Haha, anak kecil.
Jika orang lain mengetahui bahwa Dou si kecil berhasil melarikan diri dari Yue, bukankah aku akan diejek sampai mati? Menyusul hilangnya tawa manis Yue secara bertahap, oasis yang gelap dan sejuk sekali lagi kembali tenang seperti biasanya. Bab 205, Barisan yang Menakutkan. Bulan perak besar menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang redup menyinari seluruh gurun seolah menutupinya dengan lapisan benang perak. Siu. Di gurun yang tenang, suara angin bertiup tiba-tiba muncul di kejauhan. Sesaat kemudian, sesosok hitam tiba-tiba muncul dari ufuk utara dan dengan ganas menebas lewat. Tekanan angin kencang yang terbentuk dari kecepatan tinggi menciptakan terowongan pasir besar yang panjangnya lebih dari 100 meter di dasar gurun. Di langit yang dipenuhi pasir kuning, sosok hitam itu berangsur-angsur menghilang di atas kaki langit. Namun, sebelum pasir kuning yang tersebar benar-benar turun, sosok hitam lain sekali lagi menyapu seperti badai. Dengan kecepatan terbang yang bahkan lebih ganas, itu secara langsung menyebabkan terowongan yang dibentuk oleh sosok hitam dari sebelumnya menjadi hampir 2 kali lipat ukurannya. Sialan, bukankah wanita ini terlalu gigih? Apakah dia perlu menghabiskan begitu banyak usaha untuk Dou si kecil sepertiku? Xiao Yan buru-buru mengepakkan sayapnya saat mendengar suara angin bertiup tidak jauh di belakangnya. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Yue yang mengejar dengan cepat. Meskipun jarak mereka masih agak jauh, dia masih bisa melihat ejekan di wajah cantiknya yang mempesona, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan pahit. Guru, Xiao Yan buru-buru berteriak dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya untuk melirik cincin hitam di jarinya. Bahkan tidak ada respon sedikit pun meskipun teriakan Xiao Yan. Mengetahui apa artinya ini, kepala Xiao Yan segera dipenuhi dengan garis-garis hitam. Bos, itu adalah orang level doang. Pelatihan tidak boleh dilakukan dengan cara ini. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia bergumam. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan cepat memasukkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya. Sayapnya mengepak dan kecepatannya sekali lagi meningkat. Yue menjaga jarak yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat di belakang Xiao Yan. Dia melihat tubuh kurusnya yang melarikan diri dan tersenyum tanpa sadar. Dengan suara lembut, dia berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, ikuti saja kakak perempuan kembali ke suku untuk bermain. Kalian manusia suka menggunakan kami wanita ular sebagai budak, bukan? Kalau begitu aku juga akan menganggapmu sebagai budakku, oke?" Petik 2. Suara tawa itu dibawa oleh seutas benang Douqi dan secara akurat disampaikan ke telinga Xiao Yan di depannya. "Kakak, jika kamu ingin mengundang seseorang, pergi dan temukan mereka yang memiliki tubuh lebih kuat. Saya memiliki lengan dan kaki yang kurus dan kemungkinan besar tidak akan bisa memuaskan Anda." Meskipun suara Yue lembut dan halus, Xiao Yan masih berhasil mendengar niat membunuh yang dingin di dalamnya. Segera, dia memutar kepalanya dan berteriak dengan kasar. "Kamu bocah berlidah tajam." Mendengar teriakan Xiao Yan, wajah cantik Yue menjadi lebih dingin. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengulurkan tangannya yang halus. 5 energi hijau yang tenang ditembakkan. Mereka terjalin satu sama lain dan akhirnya diaglomerasi menjadi 5 ular energi hijau besar. Ular energi hijau mulai maju seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di belakang Xiao Yan, melebarkan taring mereka yang memenuhi mulut besar dan menggigit punggung Xiao Yan. Brengsek. Hati Xiao Yan terkejut saat dia memiringkan kepalanya untuk melihat 5 ular hijau besar yang muncul di belakangnya. Tubuhnya buru-buru memutar aneh dan nyaris tidak digigit oleh 5 ular energi hijau. Turun. Dengan wajah cantik yang dingin, Yue melambaikan tangannya yang lembut. 5 ular energi hijau besar dengan keras menabrak sayap awan ungu di punggung Xiao Yan. Huff. Menerima serangan tiba-tiba, wajah Xiao Yan menjadi pucat. Dia mengerang dan sayap awan ungu di punggungnya berubah menjadi tato yang tercetak di punggungnya. Setelah itu, tubuhnya dengan cepat turun. Wah! Suara intens angin melewati telinga Xiao Yan. Lengannya menggapai-gapai dan sesaat kemudian, tubuhnya menabrak gundukan pasir dengan suara teredam. Mengambang di udara, jari halus Yue dengan malas menyisir rambut hitamnya yang berkerumun di bagian belakang tubuhnya. Matanya menyapu gundukan pasir dan perlahan turun dengan menginjak udara. Dia tertawa, "Anak kecil, semakin kejam omelanmu, semakin besar niatku untuk menjadikanmu sebagai budak." Pei,
Pei, kepala Xiao Yan muncul dari dalam gundukan pasir dan mulai memuntahkan pasir kuning di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Mei yang telah tiba lebih dari 10 meter di depannya. Tatapannya menyapu ular air seperti pinggang yang dipenuhi dengan godaan sebelum menyipitkan matanya. Tubuhnya terdiam beberapa saat sebelum suara ledakan yang teredam tiba-tiba keluar dari gundukan pasir. Mengikuti suara itu, tubuh Xiao Yan seperti bola meriam yang telah ditembakkan, secara eksplosif menyerang Yue Mei yang jaraknya cukup dekat. Dengan tubuhnya di udara, Xiao Yan membalik tangannya dan penguasa Suan berat yang besar muncul. Ditemani dengan kekuatan yang ganas, dia dengan keras memukul kepala Yue Mei. Terima kasih. Kamu, anak kecil, cukup kejam tapi ini tidak berguna melawan kakak perempuan. Tiba-tiba tersenyum, Yue Mei secara bertahap mengangkat telapak tangannya yang seputih salju. Dia melambai dengan ringan dan energi hijau yang tenang keluar dari telapak tangannya ke segala arah. Setelah itu, mereka berubah menjadi ular energi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dengan mudah menghilangkan kekuatan penguasa Suan berat Xiao Yan. Mengamati penguasa Suan berat yang ditutupi oleh ular energi, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak ragu-ragu dalam melepaskan gagang penguasa. Dia memutar dan membalikkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan tubuh Yue Mei. Menginjak tanah dengan kakinya, Xiao Yan tiba-tiba dengan licik mendekati tubuh Yue Mei. Dia mengepalkan tinjunya dan energinya melonjak, ledakan oktan. Tinju, yang berisi kekuatan mengerikan, dengan keras menghantam dada Yue Mei yang menjulang tinggi. Jelas bahwa Xiao Yan tidak berniat menahan apapun. Kekuatan yang cukup bagus. Yue Mei mengangkat alisnya sedikit pada serangan ganas Xiao Yan. Dia mengevaluasinya secara verbal dan menunggu saat tinju itu akan melakukan kontak dengan tubuhnya sebelum tubuhnya yang cantik tiba-tiba bergoyang dengan cara yang aneh. Tinju yang berisi kekuatan menakutkan nyaris menembus dada Yue Mei yang menjulang tinggi dan melewatinya. Serangan jarak dekat oleh Xiao Yan ini sebenarnya mudah dihindari olehnya. Anak kecil, terlepas dari betapa indahnya gerakanmu, tidak ada gunanya saat menghadapi celah kekuatan kita. Tubuh cantik Yue Mei mencondongkan tubuh ke depan dan wajah cantiknya yang mempesona hanya berjarak setengah inci dari wajah Xiao Yan. Melihat pemuda itu tanpa ekspresi, Yue Mei tersenyum. Tubuhnya sekali lagi mencondongkan tubuh ke depan dan bibir merahnya yang menggoda benar-benar dengan lembut menekan bekas lipstik seksi di dahi Xiao Yan. Plop, serangan Xiao Yan meleset. Perasaan memukul udara menyebabkan ekspresi Xiao Yan pucat. Sebuah erangan teredam terdengar dan dia jatuh ke gundukan pasir di belakang Yue Mei. Ini adalah jarak antar level, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibuat dengan apa saja. Saat tubuhnya bersentuhan dengan permukaan berpasir, Xiao Yan menyentuh tanah. Tubuhnya yang kuat melayang ke udara dan terbalik, akhirnya mendarat beberapa meter dari Yue Mei. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Mei yang tersenyum dan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Setelah mendarat di tanah, Xiao Yan menggosok bekas lipstik di dahinya. Namun, dia tiba-tiba merasa kepalanya sedikit pusing dan buru-buru mengeluarkan obat penawar yang secara pribadi disempurnakan oleh Yao Lao. Dia dengan cepat menelannya dan perasaan pusing itu menjadi jauh lebih baik. Sial, wanita ini bahkan memiliki racun di mulutnya. Xiao Yan menggunakan lengan bajunya untuk buru-buru menghapus bekas lipstik saat dia dengan marah berkata di dalam hatinya. Hah, bocah laki-laki itu benar-benar memiliki penawar yang sangat baik. Melihat bahwa Xiao Yan mampu menahan racunnya, Yue Mei berkata dengan terkejut. Tidak banyak waktu yang tersisa. Saya akan segera mengakhiri ini. Anak kecil, jika kamu tidak ingin menjadi budak kakak, maka kamu hanya bisa menjadi kerangka di pasir kuning. Mengangkat kepalanya dan memperlihatkan mata peraknya yang semakin cerah, Yue Mei juga mulai kehilangan kesabarannya. Ada rasa dingin di wajahnya yang tersenyum. Guru, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Jika Anda tidak bertindak, maka saya akan mati di sini. Melihat bahwa Qi Yue Mei secara bertahap menjadi lebih kuat, Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia langsung duduk di gundukan pasir dan tertawa pahit di dalam hatinya. Nak, jangan cemas. Akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Selama periode waktu ini, jangan hubungi saya. Ada seseorang dengan persepsi spiritual yang kuat di dalam kelompok orang itu. Jika Anda menghubungi saya, dia mungkin merasakan keberadaan saya. Suara Yao Lao dengan cepat memperingatkan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi terdiam. Hah,
Jawaban tak terduga menyebabkan Xiao Yan memiliki wajah tertegun. Dia berpikir cepat tentang kata-kata Yao Lao di dalam hatinya dan sesaat kemudian ekspresi di wajahnya dengan cepat ditarik. Tatapannya yang acuh tak acuh menyapu padang pasir. Selain pasir, tempat itu kosong, tanpa siapapun yang bisa menyelamatkan Xiao Yan. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan menghadap Yue Mei yang perlahan berjalan sambil tersenyum. Karena tidak mampu menahan, dia hanya bisa tersenyum pahit saat dia berbisik. Baiklah, anak kecil, datang dengan kakak. Yue Mei melayang ke depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus. Energi hijau yang tenang di dalamnya secara bertahap berkedip. Namun, saat dia berencana untuk menangkap Xiao Yan, wajahnya yang cantik berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan langit timur gurun. Keheningan berlanjut sejenak sebelum dua sosok tiba-tiba muncul di langit timur. Di belakang kedua sosok itu, sebuah titik hitam besar muncul secara tidak jelas. Haha, saya katakan bahwa ada ki ular orang di sini. Saya tidak salah. Terlebih lagi, orang ular itu terlihat seperti seseorang yang memiliki latar belakang tertentu. Sosok manusia dengan cepat tumbuh lebih besar. Tawa keras yang kasar dibawakan oleh Douki dan terdengar di seluruh gurun. Bang! Dua sosok di langit dengan cepat berhenti. Suara tajam angin pecah seperti guntur yang terdengar di udara. Mengangkat kepalanya yang tercengang, Xiao Yan memperhatikan dua sosok manusia yang muncul di atas kepalanya. Matanya tiba-tiba menyipit. Sesaat kemudian, tenggorokannya berguling saat dia menelan air liurnya. Dua doang. Ketika dua orang ini muncul, Yue Mei juga menjadi serius. Tatapannya beralih dari Xiao Yan dan dengan dingin menyaksikan dua orang di udara. Tidak lama setelah kedua orang itu muncul, raungan yang keras dan jelas juga terdengar. Titik di kejauhan juga berangsur-angsur menjadi lebih besar. Sesaat kemudian, binatang ajaib besar yang benar-benar hijau tua secara bertahap muncul di langit di atas gurun. Haha, benar-benar ada seseorang. Binatang ajaib besar itu berhenti di udara dan tawa yang jelas terdengar dari atasnya. Seketika, 7 sosok melompat dari belakang binatang ajaib dan dengan lembut mendarat di gundukan pasir tidak jauh dari tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke 7 sosok yang turun dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia menyadari bahwa di antara 7 orang, ada 5 yang berada di level Dowling. Pemimpin Parubaya itu sebenarnya adalah Dou Wang. Yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah orang berjubah hitam di samping orang Parubaya itu. Xiao Yan kira-kira bisa menebak kekuatan yang lain tapi orang berjubah hitam ini memberinya perasaan misterius seperti melihat bunga di kabut. Yun Zi saat itu juga memberinya perasaan ini. Dou Huang, sok muncul di wajah Xiao Yan saat hatinya dalam kekacauan besar. 5 Dowling, 3 Dou Wang dan orang yang sangat kuat yang tampaknya adalah Dou Huang. Apa tujuan dari barisan yang menakutkan ini?